di sini saya buatlah materi perlakuan untuk yang di bawah rata-rata dengan rata-rata itu jadi satu saya buat langsung. Kemudian di atas rata-rata saya kasih bedanya itu di tugasnya nanti. Tapi kalau materi kan semua kita kasih sama mana. Tapi dia tugasnya baru saya sesuaikan dengan kesiapan dia. Jadi yang nggak mungkin anak yang di atas rata-rata saya kasih soal yang sama. Tetap sama materi, hanya tugasnya aja mereka saya buat lebih mudah dulu. Biar mereka paham, karena kan dari hasil asesmen ternyata mereka masih belum paham. Jadi kan nggak mungkin saya kasih soal yang sama. Jadi saya soalnya itu seperti ini saya bahas. Untuk anak yang di bawah dan rata-rata itu saya kasih langsung gambarnya. Mereka tinggal melihat yang mana sudut dan apa jenis sudutnya. Tapi kalau untuk anak yang di atas saya suruh mereka yang cari sendiri di sekitar mereka apalah yang mudah yang memang mempunyai sudut. Mereka gambar lalu mereka tandai sudutnya dan tuliskan nama jenis sudutnya. Itu yang yang itu langsung mereka saya kasih kertas kosong. Mereka yang buat sendiri. Kalau ini saya sediakan mereka tinggal nandai dan nama sudutnya itu apa. Memang sebelum masuk ke sini kan saya kasih dulu persepsi, lalu saya kasih video penjelasan tentang sudut. Lalu sini juga saya nanti ada kasih stick mereka buat sudut 3 kan itu di sudut ada 3 jenis. Nanti mereka buat stick sampai 179 derajat. nanti untuk peralatan yang diperlukan? Mungkin peralatan yang diperlukan kan Alsa itu lastik es. Lalu step itu ini gambarnya udah saya buat Alsa. Lalu sama ya proyektor. Kita tidak dulu ya belum mengukurnya. Karena kan memang di buku itu dia udah belajar tentang mengukur sudut sih memang Alsa. Cuman kan ternyata masih dari asesmen itu masih banyak anak yang belum kenal kali seperti itu. Makanya saya kasih dulu yang awalnya lah les 1 sampai les 3. Ya, di kelas 5C. Rapikan dulu semua tasnya, mejanya, kursinya, perhatikan jangan ada yang mereng sana dan kesini. Rapikan, sudah. Nanti yang memimpin doa Ganes. Berdiri, bersiap. Ya, silakan itu doa. Buat ya, pimpin. Ada doa dimulai. Putar, berputar, tangan diputar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, ayo sambil ikuti. Ya kita ada buat asesmen awal tentang sudut. Sebelum masuk ke sudut kita kemarin belajar apa? Apa itu kongruen? Siapa yang masih ingat kongruen itu apa? Ada yang ingat nggak? Apa itu soal salah satu bangun data ditimpan di satu bangun data yang lain? Apa tadi? Tepat menjawab salah satu bangun data bukan bangun data, tapi sudut, jenis-jenis sudut. Bukan bangun data ya, tapi langsung ke jenis-jenis sudutnya. Kalau sudah, ini nggak pakai dulu lainnya. Oke. Nanti ibu suruh kalian menjelaskan itu sudut apa. Latihan ya. Kalian buat susun dulu, baru nanti tinggal di lab. Nggak usah kalau nggak bisa buat sudut-sudutnya nak. Sudut tadi ada apa? Sudut apa aja tadi? Sudut utang data. Sudut ada apa tadi? Tapi dari sini dan yang lagi apa? Sisi. Dan sebab derajat apa tadi? Siku. Oke, sekarang buat itu sudutnya. Coba. Tadi katanya lancip itu kurang dari 90 derajat ukurannya. Nah, berarti itu yang mana? Bukan itu baru data. Sudut itu bukan dari pertemuan dua garis yang saling bertemu. Ini bertemuan nggak dua garis? Ini bertemu nggak garis? Kalau ini bertemu nggak garis? Bertemu. Nah, inilah namanya sudut. Nah, bertemunya dua garis. Kalau hanya gini bukan sudut, tapi dia harus saling bertemu di titik sudutnya. Nah, sekarang itu anak ini sudah buat. Ini apalah sudutnya? Lancip, siku-siku atau tubuh? Tahu nggak? Siku-siku ini apa? Salah, bukan siku-siku. Iya, lancip kan kurang dari 90 derajat. 90 derajat itu gimana sih bentuk sudutnya coba? Biasanya di segitiga siku-siku gimana bentuk sudut siku-siku? Coba gimana bentuk kepala siku? Iya, coba kasih tahu gue. Supaya lebih pasti, coba lihat gambar yang kau buat itu. Coba perhatikan, yang mana yang mendekati dengan jari? Siku-siku sudut. Kalau ibu bilang jam 3 pas, itu berarti sudut apa yang terjadi? Dan tunjukkan yang mana sudutnya. Paham? Bisa? Mengerti? Sampai sini udah paham nggak sama instruksi tadi? Iya, betul gambar. Tapi misalnya contoh di kelas ini yang mana menurut sudut?
lemari. Berarti gambar bentuk lemari. Lalu buat itu sudut apa? Lalu tunjukkan yang mana dia sudutnya. Paham? Paham? Kalian buat gambar, 7 gambar objek yang ada di sekeliling sekolah ini yang membentuk sebuah sudut siku-siku lancip atau video. Iya. Buat nama sudutnya apa? Lalu tunjukkan yang mana sudutnya. Oke? Gambarnya buat mana gambar? Yang mau ibu nilai bukan samping jeleknya gambarmu, tapi ketepatan buat nama sudutnya dan yang mana sudut. Oke? Kelompok yang ini dengarkan ibu. Di sini udah kasih lembaga. Kamu tinggal buat nama sudutnya apa, lalu tunjukkan yang mana sudutnya. Oke? Kalian juga sama. Ingatkan ibu. Ini ada sebuah gambar. Gambar ini apa nama sudutnya, lalu tunjukkan yang mana sudutnya. Gambarkan aja gambarnya, lalu buat nama sudutnya, tunjukkan yang mana daerah sudutnya. Oke, contoh lihat. Oh, ini gambarnya yang mana menurut yang mana? Ada yang Saya Bu Karin, tadi saya sudah masuk ke kelas ibu ya. Sudah memperhatikan cara ibu mengajar, ibu mengajar pada anak-anak ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, gimana perasaan ibu? Memang agak capek ya, karena kan keliling sana keliling sini. Cuman saya lihat dari respon anak-anak, mereka jadi bekerja semua. Nah, kalau biasanya kan kalau misalnya kita samakan semua anak, ya ada anak yang nggak bisa, ya mereka jadi ini nggak bisa sama sekali. Lalu seperti tadi saya lihat juga ada satu anak yang memang dia maunya dia sendiri kerja, jadi pasti dia lebih egois kan. Cuman kalau kayak gini kan semua kita kedapatan. Memang untuk anak-anak yang lebih di atas, dia merasa bosan sih, memang ada bosannya karena kan kerja kelompok gitu, dia kan gak hanya kerja sendiri. Jadi itu sih yang saya lihat. Cuma untuk keseluruhan ya senang sih rasa belajar seperti ini. Ternyata mereka jadi lebih paham, dan seperti yang contohnya yang kelompok ujung tadi lah saya ciri loh, itulah memang yang lemah. Lemahnya 3 orang dia. Iya, itu ada satu lagi di sel. Sebenarnya dia bisa, cuma agak lambat kan maksudnya nggak datang dia. Ya itu yang dia posisi yang lemah. Memang yang paling lemah yang ujung itu loh. Kalau yang sebelah mereka itu yang rata-rata. Itu yang masih bisa, cuman dia di bawah, masih belum ke atas rata-rata dia rasa. Yang paling bawah rata-rata itu yang ujung tadi lah, Cirilo, Stephen, sama Aldo. Dari tadi saya lihat dia awalnya nggak ngerti ya, Iya, apa itu sudut, ya kan? Tapi nggak kemudian udah bisa. Ternyata setelah udah praktek udah bisa. Baru yang ngerjain tugas pun mereka yang ada bola yang lain dia boleh bawa kan mas. Dia masih nggak tahu itu sudut apa. Sekarang suruh lihat dari stick yang kamu buat. Coba samakan, yang mana lah contoh yang sama dengan itu. Setelah dia ambil sudut lancip, oh ini lancip bu sama seperti ini. Jadi dia lebih paham sih rasa. Jadi Karin merasa kalau kita buat pembelajaran seperti itu untuk anak-anak yang di bawah rata-rata mereka pasti bisa sih rasa. Tapi kita Saya semua iya. besok. Oke, ya. Kasih ya Lasa. Oke.